Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, perselingkuhan, dan juga asmara. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali ingin membahas hal tersebut, ya. Yaitu kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai tanda-tanda atau beberapa tanda, atau di sini ada 8 tanda istri atau wanita jatuh cinta lagi. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Nah, saluran utama yang selalu membahas permasalahan seputar rumah tangga. Nah, lalu apa saja ciri-ciri mengenai seorang wanita atau istri jatuh cinta lagi? Nah, jatuh cinta lagi di sini dimaksud adalah jatuh cinta dengan orang lain. Nah, memang ada kalanya terjadi seperti itu mungkin apa yang dinamakan pubertas dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini memang bisa saja terjadi kepada siapa saja dan di mana saja, walaupun mungkin tidak semuanya, ya. Artinya ada yang saat merasakan hal-hal seperti itu, si wanita atau si pria bisa mengendalikan hingga keluarganya tetap harmonis. Lalu tandanya apa saja? Yaitu biasanya dia mulai menyalahkan hal-hal yang kecil. Artinya di sini menyalahkan sesuatu yang memang sebetulnya sebelumnya tidak pernah jadi masalah. Jadi artinya begini, banyak hal-hal sepele yang di luar dugaan kita yang awalnya mungkin tidak menjadi masalah, namun tiba-tiba dia menimbulkan, ya, menganggap itu adalah sebuah masalah. Ini kan lucu, tapi ini yang terjadi ketika sudah seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, mulai banyak menyimpan rahasia. Artinya banyak hal-hal yang disembunyikan darinya. Ini mungkin yang dimaksud hal yang tadi saya sampaikan, bahwa memang hal-hal yang sebelumnya tidak bisa atau tidak menjadi masalah tiba-tiba menjadi masalah. Mungkin di sini adalah masuk tanda yang ketiga, yaitu dia terlihat benci, ya, ketika melihat si suami tidak bekerja atau menganggur. Nah, padahal sebelumnya mungkin hal ini sering ia lihat. Artinya pengangguran di sini bukan pengangguran permanen, ya, tapi pengangguran yang memang mungkin saat hari libur yang dimaksud. Nah, ini dia terlihat benci ketika dia sering atau sampai berlama-lama di rumah. Ini sebetulnya alasan sumbernya itu. Jadi ketika melihat si suami lebih banyak meluangkan waktu di rumah, dia tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan hal yang seperti biasanya. Kemudian tanda yang keempat ini memang paling jelas, yaitu memperlihatkan ekspresi, ya, ekspresi yang ketakutan ketika si suami minta melihat ponselnya. Karena disitulah semua rekam jejak aktivitas kesehariannya ada di situ, ya. Kemudian yang kelima ini sampai segitunya, artinya sampai dia berusaha menjaga telepon agar teleponnya itu tidak bisa diakses suami, ya. Di sini kan ada, jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi aktivitas pasangan kita. Contoh, mohon maaf ya, ketika kita berada di dalam satu akun Facebook, misalnya ketika kita berteman dengan istri kita, tentu istri kita tahu apa yang kita lakukan, ya. Ini contoh kecil saja. Lalu kemudian yang keenam, ketika dia sedang berjauhan, dia selalu berbicara di posisi yang tidak sesuai dengan yang ia katakan. Nah, ini misalnya dia berada di tempat A, lalu kemudian ketika dihubungi dari rumah atau dihubungi oleh pasangannya bilang di tempat B. Nah, ini adalah hal yang sangat sebetulnya mengerikan, ya, karena memang hal yang sangat memprihatinkan. Karena ketika kita betul-betul meluncur ke tempat yang ia katakan atau yang ia tunjukkan, ketika dia tidak ada di sana, ini justru
bukan hal yang baik. Justru ini bukan satu trik yang baik lah ya. Dan sebetulnya ini pun bukan hal yang baik yang harus dilakukan, apalagi kita betul-betul sudah terikat dalam satu pernikahan. Kemudian yang ketujuh, dia mulai rutin menjaga bentuk tubuh. Nah, artinya di sini adalah ya kestabilan yang ia inginkan. Ya, mungkin dia kepengen. Biasanya hal ini dilakukan juga sesuai dengan keinginan selingkuhannya. Jadi dia sering mungkin bercerita bahwa dia ingin mendapatkan seseorang yang punya bodi seperti ini, kemudian punya sifat seperti ini. Nah, disinilah kadang-kadang ketika orang berselingkuh itu selalu berusaha menjadi orang yang ia inginkan, bukan menjadi dirinya sendiri ini. Lalu yang terakhir adalah tampil lebih cantik. Ini udah tentu lah ya, udah barang tentu hal itu justru selalu dia lakukan. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, itu hanyalah beberapa gambaran untuk sahabat-sahabat Kang Kumis semua. Artinya ketika memang sahabat Kang Kumis menemukan tanda-tanda seperti itu ya, itu untuk kita bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah kehidupan rumah tangga Anda atau rumah tangga kita semua, agar lebih bijak, agar permasalahan-permasalahan bisa segera teratasi. Namun apapun itu, saya yakin Anda adalah keluarga yang baik, keluarga yang tidak pernah tersentuh atau tergelincir dalam kehidupan perselingkuhan. Karena saya yakin cinta Anda adalah yang pertama dan terakhir. Nah, saya yakin Anda bisa. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and terima kasih.